3 naskah. Yang pertama adalah Keranda Kematian, kemudian yang kelas A katakan datang tapi karena saya terlambat, beliau juga mungkin tujuannya hanya ingin membuka saja, kemudian pergi keluar kota. Pak Dede sedang sibuk, Pak Roja sedang manasik, Pak siapa lagi? Ada yang datang dan sudah kita ada, jadi lebih bebas. Baik teman-teman semua, mari pertama agar bersiap-siap. Kelas A dengan sutradara Gunawan. Sutradara Gunawan menampilkan naskah dengan soal baik dan buruk, senang atau duka. Ada hitam, ada juga putih. Memilih adalah jalan agar kita sampai pada tujuan. Kanan atau kiri? Semua penuh simbol. Kadang mudah diterka, namun terkadang sulit diduga. Dan hadirin, inilah sebuah karya dari kami, Keranda Kematian. Sebuah karya yang mengisahkan anak manusia di muka bumi.
1985.
Ku ikuti sekarang. Saat sedih, aku menangis di atas kesedihanku. Jalan kebenaran bagiku adalah apa yang sedang aku jalani hari ini, bukan kemarin, apalagi hari esok. Ayo, ikut saja denganku, maka akan aku tunjukkan jalan kebenaran dan keabadian selama ini kalian cari. Ikut saja kata hatimu, semaumu. Ada norma, tak ada batas. Aku yakin kalian pasti temukan jalan kebenaran dan keabadian selama ini kalian cari. Hai para pembara. Salah. Siapa Anda? Dan sejak kapan Anda berada di situ? Aku sama. Sama seperti kami. Masuk di sana? Ya, benar. Aku sama seperti saya. Kalian bukan orang pertama yang tiba di persimpangan ini. Orang-orang yang tengah berada dalam hubungan. Dan kaulah sebenarnya yang tersesat. Aku? Kenapa mesti aku? Lalu, Kisanak sendiri bagaimana? Apakah Kisanak dapat menunjukkan jalan kebenaran dan keabadian itu? Kebenaran bagiku adalah apabila kita mengikuti petunjuknya, tapi bukan pula mengikuti aturan sendiri. Allah, mau kosong dengan semua ucapanmu. Hei kalian, jangan percaya dengan kebanggaan ini. Ayo, ikut saja denganku. Maka kalian akan temukan jalan kebenaran dan keabadian selama ini kalian cari. Isi aja. Biarkan. Biarkan dia dengan jalan pilihannya. Tuhan menciptakan suatu berpasangan. Ada yang tidak, ada baik, ada buruk. Mengapa kita mencari kebahagiaan yang semu jika kita tahu Tuhan menjadikan kebahagiaan yang hakiki? Coba kalian lihat. Lihat keranda ini. Keranda ini siap mengantar kita menuju keabadian. Sudah siapkah kita? Bekal apa yang kita miliki? Amal baik. Ya, itulah bekal kita untuk menuju keabadian. Mari kita bersama-sama mengantarkan bahasa ini menuju keabadian. Kalimat saya nanti kalian bisa rasakan manfaatnya ketika kalian menjadi sekolah. Dan bila perlu, alumni angkatan ini menjalin jalinan. Ya. Ketika Anda mengajar misalnya di SMP pembantu, kalian bisa memanggil kawan kalian yang kalian anggap memiliki kemampuan sebagai sutradara. Jadi membuat jaringan saling mengisi untuk acara-acara dalam rangka meningkatkan eksistensi Anda sebagai guru bahasa dan sastra. Ya, saling kerjasama, saling mengisi,
Saya lebih dalam hal ini, kurang dalam hal ini. Kekurangannya siapa nih? Gunawan bagus kalau yang bangun Atil Gunawan untuk acara tahunan kami. Ya, selanjutnya marilah kita saksikan sebuah drama dengan judul Salah SMS sutradara Listia dari kelas B. Selamat menyaksikan. Minggu tanggal 18 Juli tahun 2010, Fakultas Seni Ruang dan Ilmu Pendidikan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat 4B dengan mempersembahkan drama musikal yang berjudul Salah SMS karya Paulus dengan pemain di sebuah kantin sekolah. Lonceng tanda istirahat telah lumpuh. Udah kaget dari lama bisa mati jantungan. Saja saja. Hati-hati loh. Aku baca di koran tadi pagi. Sekarang saat di sana. Iya. Dengar dari bapak. Selanjutnya aku udah kurang-kurangan. Aku juga sedikit. Salah-salah.
gitunya. Justru mereka itu lebih gila imajinasinya. Sadar dong, sadar. Ayo bilang, lanjutkan tuh. Siapa tahu? Nina, lanjutkan. Siapa tahu? Siapa tahu? Nanti dia mau sampai juga panjang. Ih, pas. Gak usah munafik lu, Ri. Bukannya suka. Kalau pacarnya Nina mau juga sih. Ada baca. Tapi bener, dengan mata kepalaku sendiri, aku baca SMS itu. Malah lebih aku daripada Nina. Aji barusan ini memberitahu kalian, memberitahu percaya sih. Apa? Dengar ya isi SMS-nya. Sayang, ini ada 3. Tadi malam pakai kondom. Sekarang aku sudah beli kondom. Jangan kesel-kesel lagi dong. Lombok lagi enak kali ya. Enak tenang. Tahu tidak ini apa? Nggak tahu. Masa tidak tahu? Nggak tahu. Ini namanya HP. Mahal. BBM naik. Jadi semuanya harus berhemat. Aduh, nyebelin banget nih sama teman-temanku. Ada bisikan yang lama. Jadi nggak bisa SMS dengan gadis cantik. Tapi ini kan soal adik baru. Ngeri juga. Kalau sampai ketahuan SMS dengan anak sekolah bisa lumat aku. Tapi ada ini otak bisa disiapkan. Kirain siapa yang beli istri. Lah, nanti pakai. Nah, itu siasat pertama. Tidak punya HP pada istri. Sebentar saja, gak bakalan dimakan. Semangat habis nih. Sebentar saja. Siasat kedua, tidak punya HP, apalagi sebentar. Iya, sebentar lama. Siasat ketiga, tidak punya HP, apalagi lama. Tapi Pak Togi,
bagaimana masa depanku, Bu? Saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tidak bersalah bagaimana? Berhubungan badan di luar nikah kamu bilang tidak apa-apa. Bukan masalah. Masalah kondom, Ninaku yang cantik. Masalah kondom. Itu masalahnya. Saya tidak ngapa-ngapain kondom, Bu. Oh, SMS itu ya, Bu? Tidak, Bu, tidak. Itu semua tidak benar. Kamu sudah bantah. Tadi ibu dengar di kantin guru-guru mengobrol. Katanya kamu berpacaran dengan Pak Gatot. Berpacaran dengan gurumu sendiri itu tidak etis, Nina. Dilarang, tidak baik seorang siswa berpacaran dengan gurunya. Kamu seperti itu, paham? Masih mau menghindar, masih mau membantah, atau alasan apa lagi yang akan keluar dari mulut kamu itu? Masalah apa lagi ini? Itu lebih tidak benar lagi, Bu. Saya memang menyukai Pak Gatot. Dia ganteng, simpatik, pintar mengajar, dan kebetulan rumahnya searah dengan rumah saya. Jadi sering pulang bersama. Kalau dia mau jadi pacar, saya tidak keberatan. Kamu ini gimana? Jangankan kamu suka Pak Gatot. Tidak lihat. Sudah, baiklah. Kamu bisa berceloteh apa saja. Silakan bercuak-cuak sesuka kamu. Tapi ibu butuh bukti. Buktikan kepada ibu Nina bahwa masalah kondom itu hanya masalah SMS saja. Dan buktikan pada ibu kalau masalahmu dengan Pak Gatot hanya masuk belakang. Ibu tidak mau ini menjadi hal buruk di sekolah kita. Baik, Bu. Saya sudah menghubungi melalui HP. Saya sudah menelpon langsung. Itu sudah saya SMS. Tapi dia tidak mau publik. Malah mengatakan hal segala. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Kamu harus dapat bukti. Mengerti? Ibu tidak akan ikut campur masalah kamu tidak tahu atau apa. Terserah, baik mengerti. Sudah, masuk sana. Beres semua buku-bukumu. Ibu tunggu 3 hari lagi ke sini. Kalau kamu tidak mengkonfirmasikan kepada ibu, kamu tahu. Sudah sana. Baik, Bu. Nah, kalau ini dia manis, kok manis, tapi manis. Nah, loh, ini dia putri manis suka negara diri. Tak punya malu sedikit pun. Tak punya malu sedikit pun. Apa gunanya, Bu? Kalau tak bermakna, pecat aja. Nina, tunggu. Tidak, tapi itu semua tidak benar. Ini semua hanya kesalahan semata dan salah diri. Kamu tidak percaya itu saja. Pasti ada sesuatu yang salah. Bagaimana dia bisa tahu tentang kamu? Bagaimana dia bisa tahu? Di belakangnya. Berita ini pun telah didengar oleh kedua orang tuaku. Beliau berkata, untuk menjauhimu sayang, kau tidak perlu. Gimana apa membuktikan? Bagaimana caranya agar kau percaya? Haruskah menggantung diri di jembatan merah? Berteriak-teriak ke lampu merah? Untuk masa iba di koran-koran? Atau baiklah, aku tidak akan melakukan lagi dengan
bukan orang mewah. Aku mencintaimu, Dandi. Aku patuh padamu seumur hidupku. Tapi bila aku kehilanganmu, tidak ada yang akan aku buat. Ayolah. Tidak, kamu tidak bodoh. Kamu ingin menjebakku dengan tubuhmu itu. Siapa tahu, aku bukan orang yang pertama yang telah menyentuh tubuhmu. Kamu ingin aku jadi tumbal kalau kekasihmu yang sekarang ini yang telah meninggalkanmu. Tidak, kau tidak akan terjebak. Sudah lama kita pacaran. Tidak ada niat yang cukup untuk mengkhianatimu, Dandi. Aku tidak pernah melakukan hal buruk. Sekalinya berteman, itu pun hanya kulakukan denganmu. Aku tidak ingin kamu menikmati dosa. Tetapi bagi kau semakin terjerumus, kau setuju dan tidak pernah meminta lagi. Tapi sekarang tidak terjadi lagi dosa, tidak terjadi lagi. Walaupun hatiku merasa paling besar, aku rela. Asal tidak kehilanganmu, percayalah. Tidak. Janji yang pernah kita buat, anggap aja tidak pernah ada. Anggap aja itu masa lalu. Kita harus saling melupakan. Aku tidak ingin kita getah perbuatanmu. Titik. Lalu, apa gunanya selama ini kita berkasih-kasihan? Berjanji mempertahankan cinta walau pada begadang. Baru aku kecil saja, sudah mendekati. Hah? Kau bilang ini anak kecil? Ini topan badai, Dina. Please. Iya, tapi setidaknya ini bukan masalah kalian kan? Nggak perlu sekali nanti kita tahu. Aku hanya membuktikan, tapi mau ada apa dengan anak kecil aku? Tidak. Dani! Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diri. Cinta jangan kau lari, apalagi hidup ini tanpa cinta dan kasih. Sayang. Apaan sih? Berani macam-macam, akan kuteriak kau maling. Aku yang paling nih, paling profesional. Ayolah, kamu aman, aku senang. Coba-coba menekan. Ayo, Tolong! kalian sudah jatuh. Kabur. Iya, sore, malam, terus menerus. Dengan pertemuan sangat keras, akhirnya dia mau bertemu di taman lagi. Tempatnya romantis. Untuk dicinta, pulang pun tiba. Hahaha. Tanya dulu ah, sudah ada di mana? Posisi. Posisi di mana? Kak, dia tanya posisi. Bilang sudah dekat. Oh, sudah dekat. Makin tidak sabaran. Hasrat mau meledak, kepala mau pecah, burung mau keluar dari sarangnya. Oh, sabar. Ketika ada apa-apa, kakak panggil orang-orang. Kakak itu cinta kepalanya itu. Oke. Tapi aku takut kak. Tenang, kalau dia macam-macam, akan cium. Dia belum tahu kalau aku sama kita praktek. Alas, kalau saya ketahui. Kucing beda
aku harus terima kasih, kalau tidak bisa berapa. Bagaimana ya? Kamu tunggu saja di sini. Aku sudah di posisi buruan ya. Yes, malah dia ke sini. Wah, harus pindah posisi lagi. Si Abang. Ngapain dia kita di situ? Katanya mau yang Indonesia saja. Pak Anta, kamu sudah menolak. Bang. Di situ tahu. Aduh, dia memanggil lagi. Tanda-tanda gagal. Oh, ada di sini. Nah, loh, apa katanya reunian? Diskusi Bang. Oh, remnya itu udah jadi abang jalan-jalan ke kamar. Cuci mata saja. Lihat ceweknya Bang. Oh, tidak. Untuk apa lihat wanita lain? Istri sendiri saja sudah cantik dan semuanya ada. Jadi HP-nya mau SMS. Harus sendiri-sendiri. Biar seru. Kalau sih, oh, bisa ketahuan isi SMS si gadis cantik. Luas, deret, aman, jangan banyak-banyak. Bang, kok apa yang dikatakan segala sih Bang? Ada rahasia ya? Apa sih yang harus dirasain? Tadi tombol ada macet. Jadi, abang coba dulu. Ternyata tidak masalah lagi. Silakan Tonti. Ngomong-ngomong, mau kemana lagi sih Bang? Jalan-jalan doang. Bang Togi. Kok dia sini sama nama laki itu? Ah, pasti sama kayak Abang. Abang Mustafa benar-benar hebat. Sebenarnya Kak, laki-laki itu sudah tertangkap. Aku menuju tempat pertama tadi. Tidak ada tapi-tapian. Itu mereka. Tapi mana laki-laki itu mereka? Kok belum berdua saja? Bang, mana orangnya? Sudah dibawa polisi atau kabur? Laki-laki itu. Siapa? Dari tadi aku dengan abangmu, dia tidak menangkap orang. Oh, tadi apa yang saya minta nomor laki-laki itu? Nomor laki-laki itu. Yang mana? Iya. Oh, ini kakak yang kirim pakai nomor. Ternyata kamu yang udah berdinas selama ini. Dasar galau abang. Kejujuran dibalas dengan kebaikan. Berhati-hatilah. Jangan pula percaya saja pada teknologi yang cepat berubah, meski mudah tapi awas. Ada negatifnya, waspadalah. Teknologi punya dua sisi, bisa baik, bisa juga jahat. Pergunakan sesuai fungsi, jangan pakai untuk kejahatan. Hati-hati dalam kehidupan, waspadai setiap kejadian. Bisa-bisa nikmati mimpi berubah jadi mimpi setan. Pada tahun 65 ketika saya 5 tahun. Jadi drama ini adalah karya sastrawan Aiko Sibi yang kemudian secara terus-menerus dipentaskan hampir setiap era. Ceritanya bagus, tapi saya mendengar konsep Hani sutradaranya mencoba menjadikan suasana Arab itu menjadi suasana Jawa.
Kita saksikan drama Masito dari kelas C. Lawan penyaksikan. Kami dari kelas 4C akan menampilkan sebuah drama karya Ain Rosidi yang berjudul Masito. Inilah para pelaku drama. Masito diperankan oleh Lenny, Opet diperankan oleh Habil, Metuker diperankan oleh Evi, Kahor diperankan oleh Kulini, Taya diperankan oleh Tika, si Terry diperankan oleh Komala, pengawal diperankan oleh Maya CS, Algojo diperankan oleh Baju, Dayang diperankan oleh Tika Fajar dan Linda, penari istana diperankan oleh Daya CS, Itamar diperankan oleh Boris. Selamat menyaksikan. Orang-orang sibuk bekerja membangun piramid. Mereka melihat tangan Bapak. Mandor-mandor berteriak melesatkan Islam. Matahari terbenam di barat. Orang-orang pun berhenti dari kesibukannya. Saat kopi diiringi melodi menyayangi hati. Kasatlah seorang perempuan kesana kemari menggendong serta menenangkan bayinya. Dan ia sekali menengok keluar. Selanjutnya, ia dikenal dengan nama Masito. Assalamualaikum. Ayah datang, Ibu. Waalaikumsalam, Ayah. Bagaimana keadaan anak kita, Ibu? Apakah masih rewel? Masih rewel, Ayah. Bahkan panasnya belum turun. Ini juga baru tidurnya. Muka Ayah tampak lelah. Mau Ibu bantukan minum? Tidak usah, Ibu. Biar ayah ambil sendiri. Belakangan kalau Ibu perhatikan muka Ayah terlihat lebih murung. Ayah memikirkan
Sejak didirikannya piramid-piramid itu, rakyat kecil seperti kita ditindas begitu saja. Mereka dianiaya dan dipaksa untuk bekerja. Sungguh kejamnya negara ini. Ya Allah, mereka itu benar-benar kejam ya, ya. Ayah yang sabar ya, ya. Iya Ibu, ayah sedang dulu. Ibu terlihat gelisah, ada apa gerangan Ibu? Bagaimana ibu tidak gelisah, ayah? Saat ibu menyisir rambut Tuan Putri di istana tadi pagi, sisir yang ibu pakai tiba-tiba terjatuh. Dan tanpa sengaja ibu mengeluarkan kalimat Allahu Akbar. Di situ Tuan Putri mendengar perkataan ibu dan menanyakan siapa Allah itu, ayah. Lalu ibu jawab, Allah adalah Tuhanku. Nampaknya Tuan Putri marah pada ibu, ayah. Dan dia mengancam ibu akan melaporkan kejadian ini kepada Baginda Firaun. Bagaimana ini, ayah? Yang Ibu katakan itu sudah adanya. Tapi ibu merasa sangat bersalah, ayah. Bagaimana kalau perkataan ibu waktu itu akan menimbulkan bencana bagi keluarga kita? Kita pasrahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, ada sekelompok orang yang datang. Seperti mereka dari istana, Bu. Hamba Tuanku. Kami meminta dan Baginda Firaun untuk menanyakan perkataan teman-teman. Kau menyebut nama Tuhan. Siapa Tuhan yang seperti itu? Aku Tuanku, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Allah, Tuhan apakah itu? Dialah Tuhan yang maha kuasa dan maha segalanya, Tuanku. Mana buktinya? Dia tidak dapat dilihat dan tidak berwujud, Tuanku. Bukankah segala yang ada itu dapat dilihat, dapat dipegang? Seperti kita menyembah Baginda Firaun yang sudah terbukti, bahkan sudah terbukti. Karena dunia pun sama-sama tidak sama. Benar, Tuanku. Karena kau mengatakan hal itu, kau akan mati atas perbuatan itu. Hamba mohon ampun, Tuanku. Karena untuk mengenai hal ini hamba. Dasar kau Masno, lancang kau Masno. Hai, kamu, siapa kamu? Obe suaraku. Obe, siapa Obe? Suaminya masih kau. Kau dan kalian semua, durhaka kalian. Kalian telah mendustai Baginda Firaun. Kalian akan dihukum mati atas perbuatan kalian itu. Ingat itu. Hamba hanya berpegang teguh pada keyakinan hamba. Di dasarnya Nabi Muhammad manusia yang paling jahat di muka bumi ini. Tuanku, hamba hanyalah manusia biasa, tidak berdaya upaya. Hakikatnya pada Baginda Firaun adalah manusia biasa. Apa? Baginda Firaun manusia biasa. Baginda Firaun yang lebih tinggi derajatnya daripada kau. Kau
Tahor. Tahor. Ampun tuanku, ada hal gerangan apakah yang menjadi beban tuanku sehingga hamba dipanggil menghadap? Tahor. Apakah dengan kebijakanku akan berdampak buruk apabila semua bayi laki-laki kita bunuh? Lalu siapa yang akan menggantikan semua prajurit-prajurit itu yang kita bunuh? Ampun tuanku, menurut hamba, bagaimana kalau tahun ini dibunuh dan tahun berikutnya tidak? Ya, idemu sungguh tepat, Tahor. Tak salah selama ini aku mempercayaimu. Namun, akan kupertimbangkan terlebih dahulu atas usulmu itu. Sekarang, marilah kita bersenang-senang santap undangan ini. Musik! Saya melapor bahwa tuanku dan tokoh telah tiba. Sekarang beliau menunggu di latar. Suruh dia masuk. Ampun tuanku, perintahmu telah saya laksanakan. Bagus, bagus. Bawa mereka masuk. Bawa kembali. Masito, apa benar kau mempertuhankan Tuhan selain aku? Benar tuanku, Tuhan hamba hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Tuhan memang satu, yaitu aku, yang menguasai bumi, langit, dan jagat raya ini. Betul, karena itu kamu harus bertuhan kepada Tuhan Firaun. Hamba mohon ampun tuanku, karena hamba sudah bertuhan kepada Tuhan yang benar, itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masito,
sekalian. Lalu kau Masito, di depan baginda Fir'aun berani berkata asal mulut terbuka saja. Sungguh moncongmu tak bermalu. Sungguh lidah mohon dipotong. Algojo, Algojo. Hamba tuanku, ada apa? Lanjut dari mereka. Karena perkataannya tidak dapat dipercaya lagi. Baik, perintah hamba laksanakan. Hei kalian, pembangkang, rasakan ini. Iya, tapi bagaimana caranya menghukum mereka? Menurut hamba, bagaimana kalau mereka sekeluarga dimasukkan ke dalam belanga Belanga yang berisi timah palsu itu. Baik tuanku. Hahaha. Ayo. Apakah Tuhan itu ada? Hah? Inilah akhir dari cerita Masito yang dengan memperintahkan kamu kepada Allah semata, ia rela dihukum mati. Sekian persembahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi إلا أنت يا حي يا قيوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk